teman-teman, di sini aku akan membawakan kisah inspiratif korban PHK dan tips memulai usaha. Keep on watching! COVID dan PHK. Akibat pandemi COVID-19, banyak perusahaan dan usaha yang mengalami kemunduran dan penurunan penghasilan, sedangkan kebutuhan terus meningkat. Alhasil, banyak pegawai dan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK, guna perusahaan mengurangi pengeluaran. Namun, bagaimana nasib pegawai dan karyawan yang terkena PHK? Mau tidak mau, mereka harus memutar otak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepedihan ini juga dirasakan oleh 3 pemuda asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Reza Fajar Anggara, Adik Satria, dan Andi Nugroho. Mereka bertiga bertekad untuk bangkit di tengah pandemi yang belum usai. Dengan modal nekat, ketiganya sepakat membuka usaha. Siapa sangka modal nekat dan kegigihannya membuahkan hasil manis. Apa yang dilakukannya patut menjadi inspirasi. 3 sekawan ini adalah pendiri Tahu Walik YK, yang berasal dari Jalan Kaliurang, KM 13, Kecamatan Ngemplak, Sleman. Di saat yang lain menutup usaha karena penghasilan menurun drastis, ketiga pria ini sukses membuka usaha dan menarik karyawan korban PHK lainnya untuk ikut bekerja. Reza mengungkapkan, sebelum membuka usaha Tahu Walik, dirinya memiliki usaha dekorasi dan penjualan sepeda motor. Namun, saat ini cenderung sepi karena terdampak wabah virus corona. Begitupun kedua temannya yang berprofesi sebagai karyawan dan buruh honorer yang terkena PHK. Dia mengungkapkan, ketika memilih usaha Tahu Walik, karena melihat kesempatan bahwa produk ini dirasa masih cukup jarang dijual di Yogyakarta, khususnya di wilayah Kaliurang. Selain itu, membangun usahanya tidak butuh modal besar, hingga ratusan juta. Reza berharap apa yang dia lakukan itu bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Dia juga berpesan agar setiap orang yang sedang terpuruk saat ini tidak menyerah. Hidup harus ada semangat dalam menghadapi persoalan, termasuk situasi seperti sekarang ini. Saya berharap semua orang yang terdampak COVID-19 segera bangkit, jangan menyerah dalam berusaha, ungkapnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memulai usaha. Yang pertama adalah reset mindset lama. Kalau biasanya Anda merasa aman dengan gaji bulanan dan cenderung takut mengambil resiko, mindset itu perlu diubah. Kalau Anda melihat pengusaha-pengusaha sukses itu hidup nyaman, bukan berarti Anda tidak bisa. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko untuk memulai sesuatu. Yang kedua, lakukan riset yang mendalam. Dalam riset ini, Anda perlu tentukan fokus. Pertama, tentukan bidang apa yang menarik perhatian Anda atau memiliki pangsa pasar yang menjanjikan saat ini. Bisa juga Anda langsung memilih jika sudah memiliki keahlian atau cita-cita bidang usaha tertentu. Ketiga, hitung modal usaha. Jika Anda memiliki keterbatasan dana untuk dijadikan modal, jangan putus asa. Rajin-rajin mencari tahu aturan intensif perbankan yang saat ini banyak diberikan pemerintah bagi korban PHK terkait COVID-19. Buka situs-situs resmi yang dapat memberikan informasi terpercaya, atau bahkan Anda dapat bicara langsung dengan petugas bank terkait. Keempat, jangan habiskan uang pesangon. Menurut saran financial planner, Melvin Mumpuni, uang pesangon masih bisa mengamankan biaya hidup kita selama kurang lebih 2 bulan. Dalam kurun waktu itu, kita masih bisa melakukan spending normal, asal jangan berlebihan dan kalau bisa berhemat lebih baik. Dalam masa inilah, sebaiknya kita mencari peluang dan menyiapkan bisnis plan kita. Yang kelima dan yang terakhir adalah jangan idamkan kesuksesan instan. Menurut sejumlah pakar dan pelaku usaha,
Langkah-langkah kecil yang penuh perhitungan akan lebih baik ketimbang mengejar target besar yang bisa merusak rencana bisnis kita. Jangan cepat tergoda dengan capaian-capaian besar. Kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan tips-tips dalam memulai usaha. Jangan menyerah dan terus berusaha. Sampai jumpa.